Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, sidang perkabungan yang juga dikasihi oleh Tuhan, dan seluruh rumpun keluarga yang sama diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulaikan rangkaian acara kita pada saat ini dalam ibadah pemakaman orang tua, mama, nenek terkasih almarhumah Ibu A. Wutabisu Tuwuncaki, Kamis 8 Desember 2022. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita, secara khusus pada saat ini. Kita boleh diperkenankan untuk hadir dalam rangkaian ibadah pemakaman orang tua terkasih. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita masuk dalam acara selanjutnya, disampaikan kepada kita bahwa lokasi pemakaman jenazah almarhumah orang tua terkasih yaitu berada di lokasi pekuburan Korole, Kelurahan Tentena. Dan untuk iring-iringan kendaraan yang akan menuju lokasi pekuburan nanti, yang pertama mobil gereja yang membawa pendeta atau pelayan firman, kemudian mobil ambulans, selanjutnya kendaraan keluarga dan kendaraan lain dari Bapak Ibu yang ingin mengantar ke lokasi pekuburan. Keluarga juga telah mendapatkan banyak dukungan melalui ucapan turut berduka cita yang telah diterima oleh keluarga, baik yang telah disampaikan secara langsung kepada keluarga, juga melalui kerans bunga, telepon, SMS, dan media sosial lainnya. Tuhan Yesus memberkati atas ungkapan duka yang telah disampaikan bagi keluarga. Biarlah itu semua boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi rumpun keluarga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan pujian penghiburan yang pertama dari OSIS SMA GKST 1 Tentena. Untuk itu kami persilakan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Disampaikan ucapan terima kasih atas pujian penghiburan yang telah disampaikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk menyambut kehadiran kita pada saat ini, bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Sesi Kade Mapeda SHMH. Kepada Ibu dengan penuh kasih kami beri kesempatan. Tabe ape tubunaka ini Papa Kasang Kompo sidang perkabungan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Tentunya penting bagi saya untuk menyampaikan kepada kita sekalian mengapa saya harus berdiri di sini untuk mewakili keluarga dalam memberikan sambutan duka atau ucapan sambutan keluarga dalam ibadah pemakaman ini. Saya adalah adik dari Bapak Robi Hutabisu. Mungkin dalam penglihatan sehari-hari dari mana jalurnya. Ibu saya dan ibu dari Bapak Robi Hutabisu adalah adik kakak kandung. Adik kakak kandung. Dan semua yang ada di sini terangkai dalam satu hubungan keluarga yang sangat dekat, sehingga saya dipercayakan oleh keluarga untuk menyampaikan sambutan dalam mengantar kakak terkasih yang dengan hormat saya sebutkan Ibu Ana Agustin Hutabisu Puncaki, yang saat ini menjadi pokok pertemuan dalam duka cita kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin dulu saya datang ke rumah ini dalam satu kerinduan untuk membesuk kakak terkasih yang sudah lama sakit. Saya hadir di sini kurang lebih 1 jam dalam percakapan, walaupun beliau tidak sadar lagi. Kami berdoa, setelah lepas berdoa, saya kembali. 15 menit saya dari sini, saya mendengar kabar bahwa kakak terkasih telah menghembuskan nafas yang terakhir. Kurang lebih 2 tahun kakak terkasih kami ada di dalam sakit yang tentunya membawa dia ada dalam kelemahan tubuh. Namun dalam 2 tahun tentunya kita semua keluarga bisa menyaksikan betapa semangatnya dia untuk terus berjuang agar dia bisa tetap hidup, berkumpul bersama dengan suami, anak-anak, cucu, kakak dan adik sekalian. Namun manusia adalah keterbatasan. Tidak satupun manusia dapat memprediksi kapan dia akan berakhir dalam dunia ini. Termasuk apa yang dialami oleh kakak terkasih kami. Dan memang hidup manusia itu hanya seperti uap. Sebentar kelihatan, lalu lenyap. Itu firman Tuhan akan meninggalkan banyak hal. Kerinduan akan kenangan-kenangan kebersamaan itu pasti akan membekas di dalam hidup keluarga
bahkan semua orang yang pernah mengenal beliau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya pada kesempatan ini kehadiran kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjadi kekuatan bagi kami keluarga. Karena doa banyak orang tentunya akan menjadi tiang kekuatan bagi keluarga yang berduka. Oleh karena itu, saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dengan tulus menenangkan langkah untuk datang bersama-sama dengan kami keluarga dalam ibadah untuk melepaskan kakak kami tercinta menuju peristirahatannya yang tepat. Jika selama hidupnya kakak terkasih kami mungkin memiliki kesalahan ataupun dalam pergaulannya juga membawa kesalahan, kami mohon keikhlasan kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk memberikan maaf sehingga kakak terkasih kami boleh dengan lapang menuju keabadiannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kami juga keluarga menyadari bahwa selama kurang lebih 2 tahun kakak terkasih kami ini terbaring, bahkan duduk di kursi roda karena sakitnya. Tentu banyak perhatian, tentu banyak pelayanan, tentu banyak kasih sayang yang telah diperlihatkan atau ditunjukkan atau dinyatakan oleh semua saudara-saudara, baik itu dalam pelayanan jemaat, baik itu dalam lingkungan masyarakat, baik itu dalam lingkungan terdekat maupun oleh keluarga-keluarga terdekat. Tentunya kami tidak dapat membalas, tapi kami yakin dan percaya bahwa keikhlasan, perhatian, dan kasih sayang Tuhan yang akan membalas kepada kita sekalian atas pelayanan, penghiburan yang sudah disampaikan mulai dari kakak kami menghembuskan napas terakhir, kemudian ada malam penghiburan, dan pada hari ini juga mempersiapkan ibadah pemakaman, dan juga begitu banyak pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan. Saya juga pada kesempatan ini atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam ibadah pemakaman pada saat ini dari Majelis Sinode yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Pendeta M. Lolo Botilani Espak. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan Ibu untuk kami keluarga. Kemudian kepada semua saudara-saudara dan handai tolang, tentunya kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk segala perhatian dukungan, baik selama beliau sakit maupun pada saat kita akan melepaskan menuju ke peristirahatan yang terakhir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kesempatan atau momen terakhir kita bersama-sama dengan almarhumah pada saat ini akan menjadi kenangan, terutama buat kakak Obi, juga untuk anak-anakku Sin, Tian, Novi, dan Otan. Pasti akan meninggalkan kenangan yang sangat indah, dan kenangan itu akan terpatri bahwa kalian pernah mempunyai seorang ibu dan tetap menjadi seorang ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang, melahirkan kalian semua dan mendukung kalian selalu dalam doa bersama dengan anak-anak dan keluarga. Dan hari ini beliau tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, namun kenangan akan kasih sayangnya akan menjadi semangat
hidup bagi kalian, untuk terus hidup dan tentunya mengasihi Papa yang masih ada bersama-sama dengan kalian. Dan semoga walaupun Mama tidak ada lagi, Sintian, Otan, Opin akan tetap baku sayang, saling mengasihi, walaupun mungkin tempat tinggal berjauhan, tetapi dalam ikatan kasih kakak adik tetap akan terikat erat dalam kasih sayang, dan itu akan diwujud nyatakan dalam kasih sayang terhadap Papa yang masih ada. Ada om-om semua yang masih ada di sini, hadir semua. Saya lihat ada kakak-kakak dari Kondale, kemudian ya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, adik kakak dari kakak kami terkasih, kakak Mama Sin, yang terus mendampingi dari kemarin sampai hari ini, dan tentunya itu adalah wujud betapa cinta kasih kita kepada kakak terkasih yang telah mendahului kita saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kakak Obi yang saya kasihi dalam Tuhan, tetaplah bahwa ada adik-adikmu. Janganlah sungkan-sungkan untuk menghubungi kami jika ada suatu saat hal yang akan disampaikan ataupun dibutuhkan. Saya kira ini menjadi kesaksian kita bahwa ikatan kekeluargaan itu tidak akan dapat dihapus oleh apapun. Oleh karena itu yang menjadi hal yang terus harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kira apa yang saya sampaikan pada saat ini menjadi cukup ketika semua sudah terungkapkan. Dan sekali lagi saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam menyokong, mendukung kami keluarga yang berduka pada saat ini. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Shalom Tabea. Disampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah menyapa atau memberikan sambutan atas kehadiran kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan pujian penghiburan secara berturut-turut. Yang pertama dari Persekutuan Lansia Wabolembo Jemaat Moria Tentena, dan dilanjutkan dari SMK Negeri 2 Poso. Kepada dua pujian ini kami persilakan. Yang pertama dari Persekutuan Lansia Wabolembo. Sangkara de pelinjaku, komi pompelaeku, manyombari komi, sangkara de pelinjaku, ku manyombari komi. Banyak ada gorilino mancore pakayaku, madago maramapari komi pompelaeku, manyombari komi, madago maramapari komi pompelaeku. Kita ayandayaku rita nongatuku, mapagoda poncuruga komi mantomu yaku, manyombari komi, mampagoda poncurungga
Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih atas puji-pujian penghiburan yang telah disampaikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup almarhumah Ibu A. Hutabisu Tubuncaki yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Insinyur Crispin K. Tagogu MM. Kepada Ibu dengan penuh kasih kami silakan. Selamat pagi dan shalom. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Hutabisu Tubuncaki, kedua kakak terkasih bersama adik Alma yang tidak bisa hadir dalam ibadah pemakaman saat ini, atas kepercayaan untuk membacakan riwayat hidup singkat pada saat ini. Saya mohon maaf kalau sebentar pada saat pembacaan nama orang tua, saya harus menyebut nama orang tua banyak kumain tayen tato tahu tua. Tetapi ini merupakan penghormatan kita kepada orang-orang tua kekasih kita. Riwayat hidup singkat almarhumah Ibu Ana Agustina Hutabisu Tubuncaki. Yang pertama, keterangan pribadi. Nama dengan hormat saya sebut Ana Agustina Tubuncaki. Lahir di Tentena pada tanggal 11 Maret tahun 1952. Dua Romawi riwayat pendidikan. SD GKST Kasiguncu tahun 1964, tamat dan berijazah. SMP Kristen bersubsidi Tentena tahun 1967, tamat dan berijazah. 3 Romawi
keterangan keluarga. Nama ayah almarhumah dengan hormat saya sebut Pendeta M. Burahima Tuhun Caki almarhum. Nama ibu dengan hormat saya sebut Adelina Palandu almarhumah. Dikenal dengan keluarga Tuhun Caki Palandu. Dari keluarga Tuhun Caki Palandu dikaruniai Tuhan 8 orang anak sebagai berikut. Anak pertama dengan hormat saya sebut Pendeta Berti Rantelemba Tuhun Caki STH almarhum. Menikah dengan Helmin Tumisa almarhumah. Dikenal dengan keluarga Tuhun Caki Tumisa. Dikaruniai Tuhan 5 orang anak, 5 orang menantu dan 7 orang cucu. Saat ini anak-anak dari keluarga Tuhun Caki Tumisa ada di sisi jenazah Mama Ade tersayang. Anak kedua dengan hormat saya sebut Anna Agustina Tuhun Caki yang menjadi pokok persekutuan duka cita kita saat ini. Selanjutnya anak yang ketiga dari keluarga Tuhun Caki Palandu ialah Arifta Naindo Dago Tuhun Caki, meninggal dalam usia 4 tahun di Poso karena penyakit malaria. Anak yang keempat saya sebut dengan hormat Pendeta Emeritus Bonifasius Palindondaya Tuhun Caki Ginting STH, menikah dengan Warni Mbaro Beru Tarigan, dikenal dengan keluarga Tuhun Caki Ginting Mbaro Beru Tarigan, berdomisili di Korolama, Kolonel Dale. Dikaruniai Tuhan 4 orang anak, 2 orang menantu, 3 orang cucu. Saat ini Pendeta Boni dan istri ada di sisi jenazah kakak terkasih. Anak kelima saya sebut dengan hormat Basilius Yombembana Kasih Perto Tuhun Caki almarhum. Menikah dengan Rosko Roncalangi BA, dikenal dengan keluarga Tuhun Caki Roncalangi. Semasa hidup berdomisili di Palu. Dikaruniai Tuhan 4 orang anak, 2 orang menantu dan 2 orang cucu. Anak keenam saya sebut dengan hormat Aurelia Rita Melvina Oikumene Tuhun Caki almarhum. Menikah dengan Vianus Lajamba, dikenal dengan keluarga Lajamba Tuhun Caki. Semasa hidup berdomisili di desa Leboni Tonusu. Dikaruniai Tuhan 3 orang anak, 2 orang menantu dan 2 orang cucu. Anak ketujuh dengan hormat saya sebut Besaliel Jedidya Sinodial Tuhun Caki SPD. Menikah dengan Merlin Rantedago Tagogu SPD, dikenal dengan keluarga Tuhun Caki Tagogu, berdomisili di Kelurahan Sangili. Dikaruniai Tuhan 4 orang anak, 1 orang menantu dan 2 orang cucu. Saat ini ada di sisi jenazah kakak yang dikasihinya. Anak ke-8 saya sebut dengan hormat Almanice Putri Lembo Tuhun Caki MSI. Sekarang sedang berdomisili di Hong Kong, tidak dapat hadir dalam persekutuan duka cita saat ini. Dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Romawi 4 keterangan perkawinan. Ibu Ana Agustina Tuhun Caki menikah dengan saya sebut dengan hormat Robert Wutabisu, dikenal dengan keluarga Wutabisu Tuhun Caki. Dalam kehidupan keluarga Wutabisu Tuhun Caki dikaruniai Tuhan 4 orang anak sebagai berikut. Anak pertama Alversin Lintomawo Wutabisu, menikah pertama dengan Hermanto Montilei almarhum. Menikah kedua dengan Berkat Mandagi, sekarang dikenal dengan keluarga Mandagi Wutabisu, berdomisili di Sulewana. Dari keluarga Mandagi Wutabisu, almarhumah dikaruniai Tuhan 2 orang cucu, yaitu Mei Montilei dan Stephen Mandagi. Dari cucu Mei Montilei, almarhumah dikaruniai Tuhan 3 orang cece, yaitu Ian laki-laki, Ian laki-laki, dan 1 orang perempuan meninggal masih bayi. Saat ini cucu dan cece ada di sisi jenazah nenek tersayang. Anak kedua
Baktian Intintowe Utabisu SPD. Saat ini ada di sisi jenazah mama tersayang. Baktian Utabisu menikah dengan Pendeta Lisya Frina Runtuwaro STH, dikenal dengan keluarga Utabisu Runtuwaro, berdomisili di Pada Lembara, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, oleh karena tugas istri sebagai pendeta jemaat. Dari keluarga Utabisu Runtuwaro, almarhumah dikaruniai Tuhan 3 orang cucu, yaitu yang pertama Chandra Saputra Utabisu, mahasiswa IPB Bogor, saat ini tidak dapat hadir. Anak yang kedua Atika Graciela Utabisu, siswa SMP Patibunga Poso, Pesisir Selatan. Anak yang ketiga Gibral Ivander Utabisu, siswa kelas 1 SD Pada Lembara Poso, Pesisir Selatan. Saat ini kedua cucu ada di sisi jenazah nenek tersayang. Anak ketiga Ikrar Oktani Nan Makmur Utabisu, menikah dengan Semblang Togimpo, dikenal dengan keluarga Utabisu Togimpo, berdomisili di Tentena, tepatnya bersebelahan dengan rumah mama tersayang. Dari keluarga Utabisu Togimpo, almarhumah dikaruniai Tuhan 2 orang cucu, yakni Mercy Yunita Utabisu, mahasiswa Universitas Kristen Tentena, dan Marsha Kurnia Utabisu, siswa SMA GKST 1 Tentena. Saat ini semua ada di sisi jenazah mama nenek tersayang. Anak keempat Alnovin Yul Sterling Utabisu SPDK, menikah dengan informan Tolimba M. Mar almarhum, dikenal dengan keluarga Tolimba Utabisu, berdomisili di Jakarta. Saat ini anak Novi ada di sisi jenazah mama tersayang. Dari keluarga Tolimba Utabisu, almarhumah dikaruniai Tuhan 2 orang cucu, yakni George Marsa Tolimba, perwira tingkat 4 pelayaran, saat ini berada dalam pelayaran di Laut Cina Selatan, tidak dapat hadir. Cucu yang kedua Darren Brown Diandro Tolimba, siswa SMP Santo Franciscus Saverius 2 Jakarta, saat ini tidak dapat hadir. 5 Romawi riwayat penyakit. Pada bulan Desember tahun 2019, ibu terkasih menderita sakit dan dirawat di Puskesmas Tentena dengan gejala stroke ringan dan kemudian sembuh. Tanggal 4 Desember 2020, jatuh dari kursi dan dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena selama 5 hari. Oleh pihak medis dinyatakan stroke dan selanjutnya dirawat di rumah oleh keluarga. Penyakit stroke ini diderita selama kurang lebih 2 tahun. Tanggal 9 Oktober kesehatan mulai menurun dan susah makan selama kurang lebih 3 minggu. Tanggal 21 November 2022 dibawa ke Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena dan menjalani masa perawatan selama 13 hari. Mulai dari tanggal 1 Desember 2022, kondisi kesehatan semakin menurun. Berdasarkan saran dokter untuk menghindari terpapar virus lain dan dengan pertimbangan keluarga, maka tanggal 3 Desember 2022 dibawa pulang dan menjalani perawatan di rumah dengan bantuan infus dan oksigen dengan pendampingan perawat dan bidang kelurahan Tentena. Pada tanggal 5 Desember 2022, Ibu A. Utabisu Tuuncaki hilang kesadaran, tidak dapat lagi merespon percakapan. Keluarga terus berupaya semaksimal mungkin, dan pada hari Selasa 6 Desember 2022, dalam pelayanan penyerahan kepada sang pemilik hidup oleh pendeta Jemaat Moria Tentena, tepatnya pukul 12:50 WITA, ibu kekasih menghembuskan nafas terakhir di pangkuan suami tercinta. Almarhumah Ibu Ana Agustina Utabisu Tuuncaki menutup usia 70 tahun 9 bulan 26 hari. Almarhumah meninggalkan suami tercinta, 4 orang anak, 3 orang menantu, 9 orang cucu, dan 3 orang cece. Meninggalkan 3 orang adik kandung bersama dengan seluruh rumpun keluarga.
Ibu Agustina Hutabisu Tuhuncaki bagi ketiga adik kandung bukan hanya sebatas kakak, tetapi merupakan mama, merupakan orang tua ketika papa dan mama telah meninggalkan semua keluarga. Beristirahatlah dengan damai di keabadian bersama Sang Halik Penciptamu, istri, mama, nenek, saudara yang kami kasihi, almarhumah Ibu Ana Agustina Tuhuncaki. Alunan suaramu yang selalu menyanyikan lagu kesayanganmu, yang menghentarmu menjadi juara satu dalam lomba solo lansia. Bangke Kojo Towendaya Impue Rikita Bemo Daka Donge Bopue Papa Anumat Toweraya Maai Kojo Kamawon Daya Mani Ripalai Ine Anu Kapomawo Pai Anu Mampomawo kami di pakaroso kami pura-pura dan kakak poli malinca baka katuri eo anu darata pagonya ripalai ine anu kapomawose kami lauri kawongkon daya mangancuara kaju maramba ripo eo bangki komi mawai palindo komi roka maroso damang palindo kami pura-pura. Akhirnya dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus pemilik hidup ini dan pemilik mati kita, kami berucap, Tuhan yang beri, Tuhan pula yang mengambil milik kepunyaan yang dikasihinya. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah Ibu Ana Agustina Hutabisu Tuhuncaki. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Disampaikan ucapan terima kasih atas pembacaan riwayat hidup almarhumah Ibu terkasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya kembali kita akan mendengarkan pujian penghiburan secara berturut-turut. Yang pertama dari Persekutuan Perempuan Dorcas Jemaat Moria Tentena dan dilanjutkan dari kelompok pelayanan 3 Jemaat Moria Tentena. Dalam kasih Tuhan kami persilakan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang
Makin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Hidup yang penuh beban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih kepada seluruh yang telah menyampaikan pujian penghiburan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, rumpun keluarga yang berduka yang juga dikasihi di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah pemakaman saat ini, dan ibadah kita akan dipimpin
oleh Ibu Pendeta M. Lolo Botilangi Espak, Bendahara Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan untuk menyambut pelayanan firman, mari bersama-sama kita berdiri. Kita melakukan Suram Pongayu 135 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara sekalian. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan O Yesu di Pendolinga. Kita kaya. Oh Yesu di Pendolinga, Yesus
akan membacakan nas pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini yang saya ambil dari Roma pasal 14 ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Mari kita sambut dengan menyanyikan Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 23 demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikian hukum Allah kita sambut dengan menyanyikan Sering Kutanya Pada Diriku. Sering kutanya pada diriku, akhir hidupku yang mana. Jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senyap, jiwa letih tubuhku pun lemah. Cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh. Biar ku tenang, meskipun dalam kemeluh. Dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 sebagai berita anugerah Allah disampaikan kepada kita sekalian berkata demikian. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya
yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yakni Yesus Kristus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya." Percayakah kita? Percayakah engkau akan hal ini? Mari kita aminkan dengan menyanyikan tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan ketelanjangan tak sanggup, tak sanggup. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanlah, tak sanggup, tak sanggup. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Karena itu mari kita satukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah perlindungan kami dalam segenap keberadaan hidup kami. Kepadamulah kami mempercayakan hidup dan mati kami, karena kami ini adalah milik-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengetahui bahwa seluruh keluarga Huta Bisu Tubun Caki dan jemaat-Mu di sini sedang mengalami kedukaan oleh karena meninggalnya kekasih kami, Ibu Huta Bisu Tubun Caki. Sehingga kami merasakan bahwa peristiwa kematian itu membawa duka cita yang paling berat buat kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, karuniakan kepada seluruh keluarga dan kami sekalian kemampuan untuk menerima kenyataan ini yang diperhadapkan dengan hidup kami. Kuatkan iman dan percaya kami agar kami tidak tenggelam dalam kedukaan ini. Meteraikanlah dalam hati kami pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Kami akan membaca firman-Mu. Berilah firman-Mu itu pelita bagi kami dan suluh pada jalan kami. Amin. Firman Tuhan yang saya telah persiapkan untuk melayani ibadah perkabungan kita dalam pemakaman pada siang hari ini, pada pagi hari ini, yakni satu ayat dari Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Matius pasal 5 ayatnya yang keempat, yang berkata demikian: "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Diberi kesempatan persembahan pujian dari Majelis Jemaat Moria Tentena. Pengharapanku hanya Yesus
kasih untuk persembahan pujian penghiburan dari Majelis Jemaat Moria Tentena, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah duka nistapa ini. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kalau kita melihat ayat ini atau membacanya, tertera dalam sejumlah ucapan bahagia Yesus di hadapan orang banyak ketika ia berkhotbah di atas sebuah bukit di tepi Danau Galilea. Ada 8 ucapan, dan ini salah satu dari ucapan-ucapan itu, yakni berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, ucapan bahagia Tuhan Yesus ini menarik bagi kita, adalah suatu berkat atau ucapan yang aneh, ya, yang aneh. Ini sangat kontradiksi atau berlawanan dengan pandangan-pandangan atau pemahaman-pemahaman yang lazim. Pemahaman kita manusia atau pandangan kita manusia, kita menilai berbahagia itu adalah menyaksikan orang yang senang, menyaksikan orang yang bergembira, menyaksikan orang yang tertawa. Tetapi ini kita menyaksikan orang yang sedih. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kita menilai berbahagia ini seperti memang suatu ungkapan Yesus yang aneh. Sementara duka cita itu adalah kesedihan, bahkan bisa sampai menggoncangkan jiwa kita. Karena kehilangan orang yang kita miliki, karena kehilangan apa yang kita sayangi. Keluarga Hutabisu Tuhun Caki, istri, mama, nenek, saudara, ibu Tuhun Caki telah meninggalkan kita semua. Telah dipisahkan Tuhan dari tengah-tengah kasih sayang keluarga. Pasti berduka cita, tidak mungkin menjadi berbahagia. Tetapi mengapa ada orang yang berduka disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus? Apakah dia tidak menghiraukan, tidak memperhitungkan suasana hati orang sedih? Apakah ia tidak memperhitungkan atau tidak menghiraukan hati orang yang merasa kehilangan? Hati orang yang tergoncang jiwanya akibat dipisahkan dengan orang-orang yang ia kasihi dan sayangi? Apakah Tuhan Yesus tidak memperhitungkan suasana hati keluarga Hutabisu Tuhun Caki? Sehingga dalam firman-Nya pada saat ini dikatakan berbahagialah keluarga yang berduka cita. Nah, ini tentu tidak. Bukan demikian. Karena Tuhan Yesus juga merasakan duka cita yang mendalam ketika mendengar Lazarus sahabatnya telah meninggal dunia. Ia pun mengalami duka cita itu. Tetapi duka cita yang menghasilkan pertolongan Tuhan dan membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Itu maksud dari ucapan bahagia Tuhan Yesus ini. Kita bandingkan ini dengan perkataan Rasul Paulus yang ditulis dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Nah, sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat. Karena itu petuah
atau wejangan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang mengikuti dia pada waktu itu hingga di sebuah bukit. Ia tahu bahwa pasti setiap orang yang dipisahkan dengan orang dikasihinya atau disayanginya akan sedih, akan merasa kehilangan, bahkan sampai bisa menggoncangkan jiwanya. Karena itu dalam wejangan Tuhan Yesus ini, sebelum dia naik ke sorga, ia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Kalimat Tuhan Yesus ini tidak hanya sampai di situ, tetapi dia teruskan dengan mengatakan, karena mereka akan dihibur. Karena mereka akan dihibur. Artinya Tuhan Yesus tahu betul bahwa manusia itu terbatas. Hidup manusia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan pertolongannya itu adalah pertolongan yang tidak terbatas. Duka cita yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah duka cita yang menjadi jembatan untuk boleh masuk mewarisi negeri yang telah disediakan oleh Bapa di sorga. Jadi demikian keluarga Hutabisu Tuhun Caki, suami, anak-anak cucu, saudara-saudara rumpun keluarga almarhumah. Tuhan melihat kasih sayang yang telah terikat bersama almarhumah. Apalagi di akhir hidup almarhumah, di masa sakit kurang lebih 2 tahun. Tadi telah disampaikan oleh wakil keluarga. Bahkan tadi malam salah seorang anak dari almarhumah mengatakan kepada saya puas ibu, saya bisa merawat mama selama 2 tahun. Nah, Tuhan Yesus telah mengatakannya, Ia akan memberikan pertolongan. Dan pertolongannya itu adalah pertolongan yang tidak terbatas. Ia akan menaruh pengharapan, dan pengharapan itu adalah bukan pengharapan yang sewaktu-waktu, tetapi pengharapan yang abadi akan keluarga yang berduka cita. Warisan iman yang telah diletakkan oleh almarhumah kepada suami, kepada anak-anak cucu, dan saudara-saudara, itulah yang akan diteruskan, dilanjutkan dalam kehidupan rumpun keluarga Hutabisu Tuhun Caki. Dan ini juga adalah penghiburan yang diberi oleh Tuhan, yang telah disediakan oleh Tuhan bagi keluarga Hutabisu Tuhun Caki. Ini akan dikenang. Ini juga tentu yang menghentak kepergian almarhumah yang kekasih untuk kembali ke sang pemilik hidup kita, yakni Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan kiranya ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Firman ini akan menjadi kekuatan dan penghiburan abadi bagi rumpun keluarga Hutabisu Tuhun Caki dan bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Amin. Setelah kita dilayani oleh firman Tuhan, maka sekali lagi kita akan muliakan Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan Betongawa Ungkang Jaya Musuh Baralawa.
gendong nyawa bukan jaya musuh barang lawapa ya kundani himpun mangpadur tanah lawa kue kudaku melulu rimo bawana kami demo bata bimaika todo ayam dayaku. Sebelum kita mempersiapkan jenazah ini untuk kita bawa ke tempat pekuburannya, diawali dengan persembahan pujian yang akan melepas almarhumah, persembahan pujian dari keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ikut berduka cita bersama dengan kami. Kami 8 orang bersaudara, 4 perempuan, 4 laki-laki, dan hari ini kakak kami pergi dengan hitungan anak perempuan yang ketiga yang berangkat, tinggal 1 lagi perempuan, dan yang laki-laki 2 orang sudah pergi, tinggal kami berdua, saya dengan Bapak Ikhlas yang sering disebut BJS. Dari kami bersaudara 8 orang, kami ada 3 orang yang dipelihara tinggal bersama dengan kakak Papa Sin dan Mama Sin. Kami tinggal di Tandong Pialo. Saya, Peto, dan Epi. Seiring dengan tugas dari Sinode untuk Papa kami, Papa Berti, temannya Papaku Papa Rante, Kamboji, ditugaskan ke Makutana, maka Peto dan Epi ikut ke sana. Tinggal saya yang tinggal bersama dengan kakak Papa Sin dan Mama Sin, menjalani pengalaman hidup yang sangat banyak suka dan dukanya. Dalam rangka ini saya mau menyampaikan pertama-tama terima kasih kepada seluruh jemaat. Kami tidak sebutkan satu persatu yang sudah boleh hadir dengan setia memberi kata penghiburan pada kami. Dan dalam rencana keluarga mungkin sebentar malam adalah acara Mutendi Ali, karena besok kami akan kembali ke tempat masing-masing, baik saya maupun anak-anak, karena lusa saya juga akan memimpin ibadah Natal di 2 kelompok di Klonodale. Saya yang sering disebut Pendeta Boni Tuhuncaki, dan menantu kami, istrinya Tian, juga akan memimpin Natal. Jadi tepatlah malam nanti kami akan mengakhiri semua acara penghiburan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, termasuk Tua Iku, Pendeta Mutilangi yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Sedikit saja kenangan yang saya mau sampaikan. Kakak saya ini orang yang sangat tahan menderita. Kami pernah hidup bersama 2 hari lebih tidak makan, 1 biji nasi pun tidak punya. Dan kakak saya
bukan orang yang berani minta-minta sama orang. Kami tahankan cuma minum air. Waktu itu anak-anak masih kecil, 2 orang, Sin dan Tia. Setelah suruh menjelang hari ketiga, kami tidak tahan dan saya menyeberang ke seberang ke Bukito, menjumpai Om Yamer Utabisu. Di sana kami diberi 2 batang ubi, digali, bawa pulang dengan padi, dan itu yang kami kelola untuk menjadi pengganjal perut makanan kami. Dan kakak saya tidak pernah mengeluh. Itu saya sampaikan tadi pada anak-anak, kamu punya mama ini orang paling tahan menderita. Dia tidak mengeluh. Dan benar kata Sin dan adiknya yang bungsu, mereka juga pernah kehabisan makanan. Pulang sekolah tidak ada makanan. Apa kata mamanya? Jangan bilang-bilang orang. Luar biasa. Dan mamanya pergi ngambil sirsak direbus, dan ditanya anaknya, untuk apa itu, Mak? Ya inilah makanan kita. Luar biasa. Itu hanya sedikit saja gambaran. Dia sudah pergi dengan membawa banyak kenangan. Dia adalah bukan hanya kakak, tapi pengganti mama. Baik waktu mama masih hidup maupun mama sudah tidak ada. Tukang kebusi tahu, mahun tahu, mapurun tahu. Semua anak-anak yang dipeliharanya sangat dikasihinya. Dan ketika ipar kami, istri pertama dari Tua FCI, meninggal, anaknya Cahyani masih kecil, masih bayi, dan dia berdiri di depan pintu menyambut waktu di Tulusu, dan dia bilang, Nyai si dapu kemimu, dan dia pelihara sampai besar seperti anaknya sendiri. Luar biasa perjuangannya. Jangankan manusia, ada 2 ekor anjing yang kita lihat lalu lalang di sini. Itu anjingnya yang tidak mau pulang, tidak mau keluar, tidak mau diusir. Dia tidur di bawah kolong peti jenazah. Jadi jangankan orang, anjing pun mencintai dan mengasihinya. Saya kira itu saja catatan tambahan untuk anak-anakku. Ingatlah, mama kalian sudah pergi dengan membawa sejuta kenangan, membawa hati seorang ibu yang penuh kasih. Kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang bersalah paham dengan kakak saya, kita tinggalkan sini. Oh, dimaafkan. Seperti kata orang, biarlah dia pergi dengan jalan lapang melenggang. Sebab itu ada beberapa suku dan agama, kalau orang mati tidak seperti kita orang Kristen ditaruh tangan di dada. Tapi ada suku tertentu, orang meninggal tangannya diluruskan supaya dia berjalan melenggang langsung ke rumah Bapa. Seperti itu harapan kami, biarlah kakak pergi dengan melenggang dan membawa sukacita, upah yang dari Bapa di surga. Terima kasih. Catatan tambahan. Salam. Bapak dan Ibu sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, izinkan kami mengambil kesempatan mengungkapkan isi hati. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa benar kakak terkasih bukan hanya sebatas kakak bagi kami, tetapi dia merupakan mama bagi kami semua. Ketika papa dan mama harus bertugas di tempat lain,
maka kami kakak beradik tinggal bersama dengan kedua kakak terkasih, Papa dan Mama Sin. Mereka mengasuh kami dalam segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Namun mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada kami. Itulah sebabnya sampai pada hari ini, ketika kakak kami Mama Sin menyampaikan sesuatu, maka semua kami adik-adiknya tidak seorang pun yang berani untuk membantah. Secara naluri kami sangat menghormati dia, sebagaimana kami menghormati Mama. Dan pada kesempatan ini sebagai adik dari Mama Sin, kami ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus kepada kakak Papa Sin yang sudah boleh mendampingi Mama Sin menjadi suami yang baik, mengasihi dan mencintai dia. Saya mau katakan bahwa kakak Papa Sin berhasil menjalankan amanat almarhum Papa, di mana Papa menyampaikan, menyerahkan kakak Mama Sin untuk dijaga, dikasihi, menjadi teman hidupnya. Dan kakak Papa Sin membuktikan itu dengan segala kemampuan yang ada. Bahkan terbukti kakak kami Mama Sin menghembuskan napas di pangkuan Papa Sin, membuktikan bahwa cinta mereka sangat tulus, kasih mereka sangat tulus. Terima kasih kakak terkasih Papa Sin untuk cintamu kepada kakak kami. Bagi anak-anak, Sin bersama suami yang walaupun beberapa waktu tidak bersama-sama di sini, terima kasih untuk perhatian dan cintamu bagi Mama yang kau sudah nyatakan selama ini. Juga bagi anak kekasih Tian, walaupun dalam kesibukan pekerjaan dan pendampinganmu terhadap istrimu dalam tugas dan pekerjaannya, masih berusaha memberikan perhatian kepada Mama yang terkasih. Anak Opin, walaupun tinggal di Jakarta, masih berusaha selalu membangun komunikasi dan perhatian bagi Mama di sini. Secara khusus, anakku Otan dan Lani, 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Setiap hari, pagi dan sore, Otan dan Laning harus memandikan Mama, karena Mama tidak mau tidak mandi setiap hari, walaupun dalam keadaan sakit. Terima kasih ketulusanmu, anakku. Tuhan pasti perhitungkan itu. Sekarang Mama telah pergi. Kalian tidak akan mendengarkan lagi panggilannya. Satu pesan kami, hiduplah rukun dan damai, kakak beradik, saling mengasihi. Ingatlah, sebagaimana Tante Sesi, begitu kamu memanggilnya, Tante Sesi menyampaikan tadi bahwa masih ada Papa yang perlu perhatian. Jika kalian tidak saling mengasihi, maka perhatian kalian kepada Papa pasti akan terpecahkan. Oleh karena itu, hiduplah rukun dan damai selalu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian semua kaum keluarga Handai Tolan. Seraya permohonan maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita.
Terakhir kami akan menyanyikan pujian yang dia nyanyikan ketika dia mendapat juara menyanyi lomba solo lansia di Gereja Moria waktu itu. Walaupun mungkin kami tidak bisa menyanyi dengan baik seperti dia, tetapi kami akan berusaha menyanyikan lagu ini. Lagu Bangke Kojo Toben Kue dari kita akan dinyanyikan oleh semua keluarga. Terima kasih, saya mengundang semua keluarga untuk menyanyikan ini. Kojo Toben Kue dari kita, satu hutan selamat jalan. Sudah selamat jalan di atas yang baik. Kita sudah bilang tadi selamat jalan ya. Selamat jalan. Mama punya muka baik kan? Cantik. Karena itu di bawah firman Tuhan ini, kiranya tiap keluarga merelakan peti jenazah untuk ditutup. Oh Yerusalem.
Baiklah, kita melanjutkan tata ibadah. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena itu di bawah amanat firman ini, marilah kita menghantar jenazah ini ke pekuburan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku Sekarang kita akan memakamkan jenazah kekasih kita Ibu A. Butabisu Tubuncaki. Tetapi kita tidak memakamkannya di dalam duka cita, melainkan di dalam pengharapan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam pengharapan iman ini, kita memakamkan jenazah ini pada tempatnya. Silakan dia yang ditutup. Ya, boleh. Kami selanjutnya tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena itu hiburkan seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kita akan berdoa dengan mengucapkan bersama-sama doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Jangan membawa kami ke cobaan, tapi bebaskanlah kami dari kata jahat, kerjaan dan kuasa dan amin. Kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita akan mengakhiri ibadah pemakaman ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Demikian ibadah pemakaman telah selesai. Terima kasih untuk kesetiaan kita, dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Penatua. Mewakili jemaat yang hadir pada siang hari ini dan juga rumpun keluarga, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta M. Lolo Botilangi Espak yang telah melayani kita mulai dari tempat ibadah pemakaman sampai di lokasi pekuburan. Tuhan Yesus akan memberkati atas setiap pelayanan yang telah diberikan kepada kami, Jemaat Moria Tentena dan jemaat yang lain, secara khusus bagi rumpun keluarga yang berduka. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita meletakkan krans bunga, sebelumnya kita akan kembali mendengarkan sambutan keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sesi Mapeda SHMA. Dalam kasih Tuhan kami silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibu Pendeta Botilangi yang Lolo Botilangi yang sudah melayani kita, kemudian pelayan Tuhan di kelompok pelayanan 3 Jemaat Moria, Bapak Ferry yang sudah setia
di dalam perkara-perkara yang Tuhan sudah nyatakan dan melayani kami keluarga. Yang saya kasih juga semua Bapak Ibu yang sudah melapangkan langkahnya untuk sampai di tempat pemakaman ini. Juga yang saya kasihi semua kita rumpun keluarga yang sudah tiba di tempat ini. Tentunya bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam duka cita kita tetap dikuatkan, dimampukan untuk mengantar orang tua, mama, istri, nenek, kakak, bahkan adik terkasih kita. Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang telah diberikan kepada kami keluarga, mulai dari pelayanan, perhatian, kasih sayang yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan akan membalaskan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan kami keluarga juga mengundang kita semua sesudah selesai dari pemakaman ini, kita akan kembali ke rumah duka karena kita bersama-sama akan dijamu makan siang bersama. Dan selanjutnya seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh keluarga, bahwa sebentar jam 8 malam akan dilaksanakan ibadah penghiburan sekaligus Tembi Ali, dan kami juga memohon kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah yang akan dilaksanakan pada jam 8 sebentar malam. Sekali lagi terima kasih. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Beristirahatlah dalam damai Kristus. Kakak terkasih, Mama Sin, Tuhan kiranya akan terus menguatkan kita. Amin. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kami sekalian mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan keluarga yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selanjutnya kita akan meletakkan krans bunga di atas pusara. Yang pertama dari suami tercinta